sang raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan untukku angkat padamu, mensyukuri namanya kami. Hatiku melompat pagi. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat datang di ibadah anak sekolah minggu GPI Batu Aji Center. Apa kabar anak sekolah minggu yang di rumah? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, kita kembali lagi di ibadah anak sekolah minggu hari ini dengan keadaan sehat luar biasa. Ibu Amos, gimana kabarnya hari ini, Bu? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, semangat sekali. Ibu Samantha, gimana kabarnya hari ini? Tentu saja dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, semuanya bersemangat ya, Bu. Iya dong. Nah, hari ini kita mau bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagu sorak-sorai. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, biarpun di rumah, kita bersemangat ya. Baiklah, mari semuanya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita sama-sama mengucapkan doa pembuka. Berfirmanlah kepadaku ya Tuhan. Berfirmanlah kepadaku ya Tuhan, supaya aku ada mendengarkan Engkau
Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Nah, kita akan lebih dalam lagi masuk dalam ibadah kita ini. Semuanya tetap jaga sikap ya adik. Jangan ada yang lari-lari. Kita angkat pujian buat Tuhan di doa ibuku. Dan nanti Ibu Amos akan memimpin kita dalam doa penyerahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Di pagi ini Tuhan, kami percaya Bapa, anak-anak sekolah minggu Engkau bangunkan dari tidurnya dalam keadaan sehat. Begitu juga Tuhanku Yesus, kedua orang tuanya Bapa, Engkau berikan juga napas kehidupan yang luar biasa. Bapa yang baik, saat ini anak-anak sekolah minggu mau dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan, mau juga Tuhan menyanyikan pujian di hadapan Engkau. Maka dari itu Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, lewat live streaming ini Bapa, kami percaya
setiap anak-anak yang hadir di rumah, Tuhan lindungin, Tuhan jagain, Tuhan berikan kesehatan. Sehingga Bapak, kami percaya Bapak, Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan panjang umur, dan juga kepintaran. Karena itulah janji Tuhan bagi kami Bapak. Bahkan secara khusus juga firman-Mu yang sebentar dibawakan Ibu Samantha. Kami percaya Bapak, melalui firman-Mu anak-anak sekolah minggu semakin dikuatkan. Sehingga mereka juga semakin hebat luar biasa akan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat kepada ibu kami Tuhan, sehingga yang boleh kami dengar akan menjadi suhu bagi setiap kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita sudah menyerahkan ibadah kita. Tetap jaga sikap. Karena Tuhan Yesus melihat dari surga siapa anak-anaknya yang di rumah bisa tertib dengan ibadah. Dan Tuhan Yesus sudah janji pasti kasih upah buat setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang Ibu, kita akan kembali bersukacita, bersemangat memuji nama Tuhan dengan lagu yang luar biasa, yaitu lagu apa ya? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, bertepuk tangan ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hati, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hati, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, cintanya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan. Haleluya. Kayaknya kurang bersemangat. Puji Tuhan. Haleluya. Kak Cipta, kita bilang tepuk Yesus. Nah, iya, biar semua kita berdiri dulu ya. Kita mau katakan tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Laskar Kristus Berjaga. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Samantha. Dan kita juga adik-adik yang di rumah, mari semuanya siapkan persembahannya, dilipat yang bagus. Kita akan menaikkan pujian buat Tuhan dengan lagu Yesus. Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku
Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah bersama-sama melalui ibadah online ini. Kita boleh tetap belajar tentang firman Tuhan. Kita mau belajar mengenai firman Tuhan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Pasti sudah sering mendengarkan cerita ini yang tertulis di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Coba dibuka Alkitabnya dulu. Ayo yang di rumah buka Alkitabnya, duduk yang rapi. Ibu yang baca, mari kita sama-sama dengarkan. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat ke-16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanannya. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan para pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Puji Tuhan. Firman Tuhan tadi di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 berbicara tentang kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga seorang ayah yang kaya raya. Dia punya 2 orang anak laki-laki, yang si sulung dan si bungsu. Apa tadi dikatakan di sana? Perumpamaan tentang anak yang hilang.
Di sini ada di gambar ini ya, kita boleh melihat si bungsu, dia punya anak 2 orang, dan si bungsunya merengek-merengek, membujuk-bujuk ayahnya. Pak, kan banyak harta Bapak, kasihlah yang menjadi hakku untukku, ayolah Pak. Berhari-hari dia selalu merayu bapaknya, membujuk bapaknya, merayu bapaknya. Siang dan malam ia selalu merengek-merengek. Kayak mana kalau kita minta hadiah sama bapak kita? Pak, kasihlah Pak, Pak mintalah Pak, bagilah Pak. Seperti itulah dia. Pak, berikanlah apa yang menjadi hakku, apa yang menjadi hakku. Bagilah harta kekayaanmu kepadaku. Akhirnya dengan terpaksa ayahnya memberikan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi hak si bungsu, dengan sangat terpaksa, dengan bersedih hati. Dan akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Dengan terpaksa bapaknya memberangkatkan dia dan memberikan harta yang menjadi bagian dia. Disinilah terlihat si bungsu itu, ya, dengan senang hati dia berangkat. Dengan senang hati dia berangkat, dengan gembira, dengan riang dia berangkat membawa harta yang dikasih bapaknya. Tapi apa? Ayahnya memberangkatkan dia dengan penuh air mata, dengan penuh kesedihan. Karena apa? Anaknya tidak tahu apa yang menjadi keinginan bapaknya. Setelah dia sudah berangkat, dia menjual harta kekayaan bapaknya dan dia membawa pergi jauh ke negeri yang sangat jauh sekali. Ya, terlihat di sini dia sangat gembira. Ya, setelah itu apa yang terjadi lagi? Dia berfoya-foya dengan harta yang sudah diberikan bapaknya. Ya, dia berfoya-foya, dia makan-makan enak bersama dengan sahabat-sahabatnya. Menurut dia itu sahabat. Ya, ini nih, dia makan-makan enak, mabuk-mabukan, berpesta pora, makan minum yang enak, main judi, ya. Kita lihat nih. Setelah apa yang terjadi pada dia habiskan semua harta miliknya. Teman-temannya hanya mau menghabiskan harta kekayaannya. Tidak ada teman yang baik di situ. Semuanya hanya ingin menghabiskan harta kekayaan yang dia miliki. Ya. Selanjutnya apa yang terjadi? Nah, setelah sudah habis harta kekayaannya yang sudah diberikan ayahnya kepadanya, teman-temannya meninggalkannya. Karena teman-temannya hanya ingin menghabiskan harta kekayaannya. Teman yang setia adalah siapa? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah teman kita yang setia. Ya, akhirnya ludes semua uang harta bendanya. Si bungsu pun menjadi miskin. Dia jatuh miskin, melarat. 1 perak pun, 50 rupiah pun tidak ada lagi uang di kantongnya. Lalu kalau kita nggak punya duit gimana? Apa yang terjadi anak-anak? Pasti kita bingung dong mau makan apa. Pasti kita susah dong mau makan apa, mau beli ini, mau beli itu, nggak bisa dong kan? Pasti kita baru teringat, baru kita tersadar. Orang tua kita di sana yang baik kasih sayangnya, yang menyayangi kita, yang punya berlimpah-limpah makanan di rumahnya. Tapi kita jadi melarat miskin di negeri orang. Ya, karena kita tidak mau dengar-dengaran akan perintah orang tua. Ya, inilah yang terjadi pada si bungsu. Ya, dia berjalan dengan sangat lesu. Bajunya sudah compang-camping. Dia sudah tidak pakai sepatu. Ya, padahal di rumah bapaknya dia punya pembantu-pembantu, orang suruh-suruhan. Makanan melimpah-limpah di rumah bapaknya. Dia mau makan apa tinggal dibilang. Tapi dia harus hidup melarat di negeri orang. Ya, tidak ada tersedia makanan apa-apapun. Akhirnya dia pergi mencari pekerjaan. Ada seorang yang mempunyai ladang. Dia disuruh untuk menjaga beberapa ekor babi-babinya. Apa yang terjadi saat dia kelaparan? Saat dia mau memberikan makan ampas-ampas kepada babi-babi itu terakhir, dia lapar dan dia ingin makan ampas itu yang seharusnya tidak layak untuk dia makan. Tapi apa yang terjadi? Untuk memakan itu saja pun dia tidak diizinkan.
Ya, betapa sedihnya dia, betapa melaratnya si bungsu ini tadi. Oleh karena dia tidak mau mendengarkan akan perintah orang tuanya. Setelah dia melarat, dia lapar, dia tidak punya uang sama sekali, dia teringat akan bapaknya. Bapaknya yang baik, yang penuh kasih sayang kepadanya. Dia tersadar, ya Tuhan, aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapakku. Karena aku tidak menyadari apa yang sudah terjadi dalam hidupku. Begitu ya. Lalu si bungsu pun berpikir untuk kembali kepada bapaknya. Di dalam hatinya, maukah bapakku memaafkanku? Pasti kita ada pikiran seperti itu. Udah kita mau melakukan kesalahan kepada orang tua kita, kira-kira dimaafin mama ya? Kira-kira dimaafin bapak enggak ya? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, si bungsu berkata, maukah ayah memaafkan aku? Di dalam hatinya. Lalu apa yang terjadi? Menurut anak-anak sekolah minggu, pasti orang tua memaafkan kita, apalagi Bapa yang di surga. Tuhan Yesus rela disalibkan demi menebus dosa-dosa kita, ya. Baik kita melakukan kesalahan, kita berdoa minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Jadi kita harus mengerti akan firman Tuhan itu ya anak-anak sekolah minggu, bahwasanya Tuhan Yesus itu baik, sungguh sangat baik. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kita ingat pujian tadi kan? Layakkanlah seluruh hidupku. Jadi dari mulai kecil kita harus belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan melayakkan kita menjadi anak Tuhan, supaya Tuhan pakai kita menjadi garam dan terang, menjadi berkat dimanapun kita berada, sekalipun kita masih kecil. Ya, sekalipun masih anak-anak kecil, kita harus jadi berkat. Ya, lalu apa yang terjadi kepada si bungsu? Apa yang terjadi kepada si bungsu? Dia mulai berjalan dia mendekati ke rumah bapaknya. Dia dengan takut, dengan berat sekali langkahnya berjalan menuju ke rumah bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya dari kejauhan melihat anaknya yang kembali. Bukannya marah, tapi dengan penuh sukacita menyambut anaknya. Karena apa? Sangat senang sekali menyambut kedatangan anaknya, sekalipun anaknya sudah melakukan kesalahan kepada bapaknya ya. Dia kembali dan bapaknya merangkul dia. Tergeraklah hati bapaknya dengan penuh belas kasihan. Disongsongnya anak tersayangnya, dipeluk, dicium. Ya, kayak gitu, seperti itulah. Pernah ada terjadi kehilangan seorang anak. Ya, sudah diumumkan anak saya hilang, ciri-ciri seperti ini. Terakhir saat anaknya ketemu, langsung dipeluk sama mamanya, dicium. Terima kasih Tuhan, anakku sudah kembali. Terima kasih Tuhan, anakku sudah kembali. Dalam keadaan sehat. Bapaknya sungguh bersuka cita karena melihat si bungsu dalam keadaan sehat kembali kepada bapaknya. Walaupun dalam keadaannya sudah kurus kering, kucel, tidak pakai sepatu atau sendal, baju compang-camping, tapi tetap orang tuanya bersyukur bahwasanya Tuhan masih memberikan kesehatan kepada si bungsu. Ya, setelah sudah disambutnya si bungsu, dipeluk, dicium, lalu bapaknya memanggil orang-orang suruhannya. Pakaikanlah dia jubah, pakaikan sepatu pada kakinya, berikan dia cincin pada jarinya. Ambillah lembu yang tambun untuk disembelih, untuk kita boleh bersama-sama bersuka cita. Karena anakku yang sudah hilang telah kembali, anakku yang mati telah hidup kembali. Nah, setelah mereka bersuka cita, ada musik, ada tari-tarian, makanan yang lengkap enak-enak, baju yang cantik. Ternyata ada kakaknya si sulung yang tidak senang. Dia marah. Karena apa? Dia cemburu. Kakak adik, abang beradik, pasti biasa ada rasa cemburu ya. Di antara kakak dan adik, kakaknya dibelikan baju yang cantik, adiknya tidak. Pasti ada rasa cemburu, itu sudah biasa. Tapi tidak boleh. Karena apa?
Orang tua kita pasti tahu memberikan yang terbaik buat kita. Sama semuanya di mata orang tua kita, bahkan terlebih di mata Tuhan. Akhirnya kakak abangnya marah, si sulung marah. Dia bilang, "Bapak, aku telah bertahun-tahun bersamamu. Aku lakukan apa yang kau perintahkan. Aku tidak pernah melanggar peraturanmu. Tapi tidak pernah engkau memberikan aku kambing untuk kumakan bersama dengan sahabat-sahabatku untuk bersuka cita. Belum pernah." Tapi dengan lembut bapaknya menjawab, "Kamu yang selalu bersamaku, apa yang kupunya itu adalah kepunyaanmu. Apa yang Bapak miliki itu adalah milikmu." Jadi untuk orang tua, untuk adik-adik sekolah minggu yang di rumah, belajar dari perumpamaan tentang anak yang hilang tadi. Sekalipun kita berbuat salah, kita sudah berbuat dosa, Bapak kita, orang tua kita pasti selalu mengasihi kita. Terlebih lagi Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai terjatuh. Tuhan akan pasti menolong kita. Seperti si bungsu ini tadi. Ya, si bungsu ini tadi yang sudah kembali kepada orang tuanya. Ya kan? Tuhan Yesus tidak akan membiarkannya susah sendiri gitu ya. Barang siapa yang datang dan bertobat akan disambutnya dengan sukacita. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu yang di rumah, teruslah belajar akan firman Tuhan. Percaya Tuhan adalah Sang Juru Selamat kita yang baik. Dialah Tuhan Yesus yang menebus segala dosa-dosa kita. Setiap kita melakukan kesalahan, ingat Tuhan. Ingat Tuhan Yesus yang akan mengampuni kita. Minta ampun kepada Tuhan dan belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Teman-teman kita, apalagi saudara kita sendiri ya. Sayangi orang tuamu, hormati orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada minggu ini. Kita mau sama-sama belajar mengerti akan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau mengangkat pujian kepada Tuhan yang berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Ku mau cinta Yesus
kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Berkati kami jadi anak-anak terang, anak sekolah minggu yang menjadi berkat Tuhan di sekeliling kami. Berkati juga orang tua kami, berikan kesehatan. Tuhan berikan berkat-Mu, Tuhan tambah-tambahkan berkat yang melimpah bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, senantiasa berikan kami kesehatan. Boleh kami berjumpa di minggu yang akan datang dalam ibadah kami yang selanjutnya. Biarlah Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan pakai, Tuhan berkati. Senantiasa lebih setia lagi Tuhan di dalam pelayanan sekolah minggu. Bahkan berkati teman-teman kami Tuhan, sekalipun kami tidak pernah berjumpa, Tuhan berikan kami kesehatan. Kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih. Mari kita sama-sama berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sudah bersuka cita memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita mau mengakhiri ibadah kita ini dengan lagu yang luar biasa juga buat Tuhan, yaitu lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Karena kita tahu kekasih jiwa kita yang pertama sampai ketiga adalah Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan ya, adik-adik semua. Kekasih
doa kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.